Halo, selamat sore sahabat Taksaka Bonsai dimanapun saudara sekalian berada. Kembali lagi di channel Taksaka Bonsai, channelnya belajar dan berbagi seputar belajar bonsai sebagai catatan dan dokumentasi saya dalam belajar bonsai. Apa kabar saudara-saudaraku sekalian? Mudah-mudahan semuanya sehat dan berbahagia seperti biasa. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi saudara-saudara sekalian yang beragama Muslim. Mudah-mudahan ibadah saudara-saudara sekalian pada bulan Ramadan kali ini bisa membukakan pintu rezeki dan berkah bagi saudara-saudara sekalian. Dalam kesempatan kali ini saya akan mendokumentasikan proses belajar lagi ya mengenai proses stek batang ya terhadap bahanan waru yang saya cari kemarin. Mungkin kawan-kawan masih ingat video terakhir saya tentang berburu bahanan di sungai. Jadi karena dalam perjalanan waktu itu saya tidak menemukan bahanan yang lain sesuai harapan. Kemudian saya menemukan pohon waru ini. Jadi saya memutuskan untuk mengambil beberapa potong bagian dahan ya dari pohon waru tersebut untuk saya setek, karena kebetulan untuk bahanan waru ini sendiri saya belum memiliki ya. Jadi setelah saya telusuri di internet bahwa stek bahanan waru ini cukup mudah dilakukan karena cepat dalam proses pertumbuhannya. Mudah-mudahan kali ini percobaan stek batang waru yang saya lakukan bisa berhasil. Jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa potongan ya bahan waru yang saya potong kemarin di pinggir sungai, sudah 2 hari yang lalu kalau tidak salah. Jadi hari ini saya akan menggarap bahanan ini ya dengan metode stek. Mudah-mudahan potongan waru lokal ini bisa hidup ya, sehingga nanti bisa dijadikan bahan untuk belajar ya. Untuk selanjutnya bagaimana memproses bahanan waru ini saya akan update terus, sambil juga saya belajar dari channel-channel yang lain tentang belajar bonsai, khususnya penanganan terhadap pohon waru ini sendiri. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, saya sudah persiapkan potongan dahan waru yang saya ambil kemarin di pinggir sungai ya teman-teman. Saya tempatkan ember yang berisi air agar tidak kering ya. Di sini ada beberapa potong ya. Jadi ada potongan yang sederhana yang biasa seperti ini tanpa akar ya teman-teman. Kira-kira ukurannya sebesar jari telunjuk ya. Kemudian ada juga bahan yang sudah ada akarnya seperti ini. Kalau tidak salah ada 2 ya. Nah ini lagi 1 teman-teman. Nah jadi ini sudah ada akarnya karena ini saya temukan kemarin dalam kondisi tertimbun ya dahan dari pohon waru ini, sehingga mungkin oleh sebab itu pada dahan waru ini tumbuh akar seperti ini ya teman-teman. Karena ini menyentuh media ya dan terkubur daun-daun kering serta humus di pinggiran sungai. Saya kira untuk bahanan seperti ini yang sudah ada akar seperti ini, kita tinggal menunggu ya untuk tumbuh saja. Jadi saya tinggal tanam di dalam media ya. Di sini juga ada 2 potongan bahan waru ya yang lebih besar ya, kira-kira 2 kali telunjuk ya besarnya. Untuk media tanamnya sendiri seperti biasa saya akan menggunakan media pasir kali halus ya, yang sebentar lagi akan saya cari di pinggiran sungai dekat rumah saya ini. Oke. Untuk bahanan waru ini sendiri karena tergolong mungkin cepat tumbuh ya dan mudah dalam proses stek batangnya, di internet atau di channel YouTube tentang belajar bonsai yang mengupas tentang stek batang dari bahanan waru ini sendiri, ada beberapa teknik ya. Ada yang menggunakan stek air ya, stek atau cangkok air ya teman-teman. Ada yang menggunakan sistem cangkok angin juga, dan juga stek batang tetapi menggunakan media yang lain seperti moss, tanah murni, dan lain-lain. Dan dalam penanaman berbagai jenis bahanan bonsai ini sendiri, faktor musim sangat mempengaruhi ya teman-teman, menurut saya ya. Pada saat musim hujan, untuk pengelolaan bahan stek seperti ini biasanya akan cepat tumbuh ya. Jadi karena saat ini masih turun hujan ya, harap bahanan stek waru ini akan segera tumbuh, sehingga nanti saya mempunyai beberapa bahan waru ya untuk saya program lebih lanjut dari nol ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sahabat Taksaka Bonsai dimanapun teman-teman berada, jadi kita langsung saja garap bahanan ini. Jadi pertama-tama saya akan mencari dulu media tanam untuk stekan waru ini ya teman-teman, dan juga wadah penanaman untuk stekan waru ini yang akan saya cari di seputaran lingkungan saya ini, terutama di kali yang ada di dekat rumah saya. Oke, saksikan terus videonya sampai selesai, mudah-mudahan selalu bermanfaat dan menghibur video-video konten yang saya bagikan tentang belajar bonsai.
tetap saya harapkan saran dan masukan dari teman-teman penghobi bonsai di seluruh Indonesia, terutama penghobi yang baru mulai belajar bonsai, tentang kekurangan dalam konten-konten yang saya bagikan. Mudah-mudahan channel Taksaka Bonsai bisa berbenah diri dari segi konten, kemudian dari segi penyajian, agar konten-konten video yang Taksaka Bonsai bagikan kepada teman-teman penghobi bonsai bisa lebih baik ke depannya. Oke, jangan lupa like dan subscribe juga di channel Taksaka Bonsai, serta bagikan di media sosial teman-teman sekalian, agar teman-teman selalu mendapatkan update terbaru dari video-video konten belajar bonsai yang saya bagikan sebagai catatan belajar saya dalam hobi bonsai ini. Oke, tetap semangat berkarya untuk teman-teman yang lain. Jangan cari yang tidak ada karena tidak akan ketemu. Gunakan yang bisa digunakan. Jangan keterbatasan menjadi problem dalam belajar. Kita langsung saja mulai, teman-teman. Oke teman-teman, untuk wadah penanaman yang saya gunakan seperti biasa ya, saya selalu berusaha memanfaatkan limbah-limbah plastik yang terbawa di aliran sungai dekat rumah saya ya teman-teman. Jadi seperti ini, botol-botol plastik seperti ini yang datang dari hulu, ini saya ambil lalu manfaatkan sebagai wadah penanaman ya, terutama untuk setekan-setekan kecil yang kira-kira muat dalam wadah ini ya teman-teman. Jadi selalu ingat pesannya, jangan cari yang tidak ada, tetap gunakan yang bisa digunakan. Sekalian juga kita membantu membersihkan lingkungan dari sampah-sampah limbah-limbah plastik seperti ini ya teman-teman. Sementara untuk media tanam yang saya gunakan kali ini seperti biasa ya, saya menggunakan media pasir kali halus ya, yang ada di sepanjang aliran kali ini ya teman-teman. Jadi kemarin karena hujan lebat, aliran airnya cukup deras, jadi pasir-pasir kali halus ini terkumpul ya di sini ya. Dan ini sudah sangat halus ya teman-teman menurut saya, dan sangat bagus untuk dijadikan media tanam ya. Jadi ini akan saya ambil saja untuk media penanaman setekan waru saya ya. Jadi saya kira cukup sekian ya teman-teman. Baik teman-teman sahabat Taksaka Bonsai, saya langsung saja menggarap bahanan waru ini ya teman-teman, sebagai bahan stek pada video kali ini. Jadi pertama-tama saya akan bersihkan dulu ya, kemudian saya potong dengan ukuran yang sama ya. Dalam praktek belajar saya kali ini, saya menggunakan alat seperti biasa, ada catok, kemudian gergaji yang kecil ya, kemudian ada cutter dan sendok nasi nanti untuk memasukkan media ke wadah penanaman. Ini jadi seperti ini ya. Kita harus memperhatikan dalam penanamannya agar tidak terbalik ya, karena mungkin untuk bahanan waru ini tidak bisa ditanam secara terbalik. Jadi kita bisa perhatikan dari arah titik tumbuh yang ada pada bahanan waru ini ya. Saya bersihkan saja dengan menggunakan cutter ya. Jadi di sini bagian atasnya yang ini ya teman-teman. Jadi untuk mata tunasnya saya biarkan ya. Ini ada dua titik tumbuh ya, ada dua ruas ya di sini. Dan yang paling bawah ini saya akan hilangkan mata tunasnya ya. Saya bersihkan lagi dengan cutter. Ini saya potong secara horizontal saja ya teman-teman. Beberapa video yang saya tonton di channel YouTube, ada yang memotong secara diagonal,
mungkin agar mudah ditancapkan. Di dalam percobaan saya kali ini, saya hanya akan memotong secara horizontal ya teman-teman. Jadi cukup seperti itu saya kira. Kemudian saya akan lanjutkan untuk bahan yang lain ya. Bahan yang lebih besar saya akan gunakan gergaji ya, karena batangnya lumayan renyah, jadi ketika menggunakan catok, potongan ranting ini bisa remuk ya teman-teman. Saya gunakan gergaji kecil saja ya teman. Nah, untuk calon bahan yang sudah ada akarnya ini saya akan langsung tanam saja ya teman-teman. Tetapi akan saya potong ya, saya perpendek lagi. Saya sisakan mata tunas ya di bagian sini. Yang atasnya saya buang ya. Mungkin untuk bahanan waru ini sendiri banyak mata tunas nanti ya yang akan tumbuh di sepanjang potongan ini. Karena ada bintil-bintil mata tunas yang banyak ya di sepanjang potongannya. Jadi mudah-mudahan ini tidak terlalu sulit untuk tumbuh ya teman-teman. Sehingga nanti setekan waru ini bisa saya gunakan sebagai bahan belajar. Kita program dari awal ya bahanan waru ini. Dan yang menarik tentunya nanti dalam proses pemrograman akar ya teman-teman ya. Di beberapa channel yang saya tonton seputar pengelolaan bahan waru ini sendiri, yang paling menarik adalah dalam proses pecah batang ya teman-teman. Untuk memprogram kaki dari bahanan waru ini. Tapi kita harus menunggu dulu agar bahanan waru ini tumbuh dengan sempurna. Kemudian setelah tumbuh banyak akar dan kondisinya sehat, nanti belakangan kita akan melakukan proses pecah batang itu sendiri untuk mendapatkan perakaran atau kaki yang keliling nanti ya teman-teman. Jadi kita proses dari awal bahanan waru ini sampai nanti menjadi bahan bonsai yang proporsional, memenuhi kriteria-kriteria bonsai yang baik ya. Jadi demikian ya teman-teman, saya sudah selesai mempersiapkan dan membersihkan bahanan stek waru ini ya teman-teman. Jadi sekarang akan saya tanam saja di media yang sudah saya persiapkan tadi. Saya akan mempersiapkan wadah penanamannya dulu teman-teman. Baik teman-teman sahabat Taksaka Bonsai, jadi wadahnya sudah saya isi media ya. Selanjutnya saya akan menancapkan bahanan-bahanan ini ke masing-masing wadah penanaman ya teman-teman ya. Pada saat menancapkan,
kita harus memastikan ujung dan pangkal dari bahanan stek yang kita tanam ya teman-teman. Jadi pada bahan stekan ini kita harus memperhatikan arah tumbuh dari mata tunas yang ada pada bahan stekan waru ini. Jadi seperti di sini arahnya menuju ke atas ini, berarti bagian ujungnya ada pada bagian ini ya, yang kita tancapkan ke media pada bagian sebaliknya ya. Kita tancapkan aja ya teman-teman ya. Untuk menancapkannya dapat dimiringkan dulu ya teman-teman menurut saya ya. Nanti ketika sudah tumbuh akar, untuk program selanjutnya untuk pecah batang dan sebagainya, nanti kita bongkar lagi dari media ya. Untuk bahan stekan yang sudah tumbuh akar, saya gunakan wadah plastik ini ya teman-teman ya, karena agak panjang ya, jadi tidak bisa menggunakan wadah penanaman berupa botol ya teman-teman. Saya akan tempatkan saja seperti itu. Karena terlalu panjang akarnya, saya potong aja ya teman-teman, sedikit ya. Oke, kira-kira demikian. Ini akan saya kubur lagi ya dengan media ya. Akan siram agar bersih ya, dan medianya juga rata ya. Ini lagi satu ya teman-teman, bahanan yang sudah ada akarnya saya masukkan aja ya. Saya kurangi dulu medianya ya. Ini akarnya terlalu panjang, saya potong aja ya. Dan saya tambahkan media di atas untuk menutupi seluruh bagian akar dari stekan waru itu. Oke. Jadi kira-kira demikian ya teman-teman, proses penanaman stekan bahan waru ya. Mudah-mudahan karena ini musim hujan bisa cepat tumbuh nanti. Baik teman-teman sahabat Taksaka Bonsai, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jadi demikian saja catatan saya dalam bentuk dokumentasi dalam belajar melakukan stek batang bahan waru ya teman-teman. Saya berharap bahanan ini segera tumbuh nanti dan cepat dalam perbanyakan akar. Jadi nanti saya akan update lagi bahanan ini ya. Setelah memiliki banyak akar, stekan ini akan saya bongkar kembali ya. Untuk selanjutnya saya akan belajar mengenai proses pecah batang dari bahanan waru ini ketika nanti sudah tumbuh ya. Untuk membuat kaki keliling atau perakaran yang keliling, saya akan proses bahanan-bahanan ini dari awal ya, mulai dari program pembentukan kaki atau perakaran, kemudian untuk selanjutnya secara bertahap memprogram bodi dan lengan dari bahanan waru ini. Bagi teman-teman yang ingin mencoba juga proses stek batang dari bahan waru ini, silakan mencoba. Mudah-mudahan video saya kali ini dapat membantu juga dalam teman-teman mulai belajar bonsai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, semata-mata sebagai dokumentasi saya dalam belajar yang saya bagikan kepada teman-teman di channel Taksaka Bonsai ini. Mudah-mudahan dengan support teman-teman yang lain, channel ini bisa terus membagikan konten-konten yang bermanfaat, terutama seputar belajar bonsai bagi kawan-kawan penghobi, khususnya penghobi pemula seperti saya,
Ingat selalu pesannya, jangan pernah cari yang tidak ada karena tidak akan ketemu. Gunakan yang bisa digunakan. Jangan keterbatasan menjadi problem buat kawan-kawan dalam belajar bonsai. Oke, sekian saja dari saya kali ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya di Taksaka Bonsai. Salam sehat, salam rahayu, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai.